Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 936 sampai bab 940. Omi dan yang lainnya tinggal di Taman Kerajaan Kekaisaran Biru Pucat. Omi, kenapa kamu tidak terlihat baik-baik saja? Bukankah kamu mengatakan bahwa kaisar itu mengenalmu dan tidak memberi kita waktu yang sulit? Yan Qiang bertanya. Itu tidak sulit bagi kami. Tetapi dia juga memberi tahu kami situasi sebenarnya. Hutan 10.000 binatang buas. Sangat berbahaya. Begitu banyak dari kami. Dan begitu banyak dari mereka yang sangat lemah. Pergi ke hutan 10.000 binatang buas. Saya pikir pada saat kami keluar, setengah dari kita mungkin akan mati. Apa? Semua orang terkejut. Memasuki hutan 10.000 binatang dan keluar setengah dari kematian mereka. Ini terlalu menakutkan. Ya, setengah mati. Karena kami, kelompok tentara bayaran satu yang ditakdirkan. Dari 16 dari kami. Hanya 5 dari kami yang memiliki kekuatan tempur yang mencapai alam persatuan. Dan 2 dari mereka juga enchanter spiritual dan poisoner. Dengan tim yang lemah seperti kami. Memasuki hutan 10.000 binatang dan masih memiliki setengah dari mereka keluar hidup-hidup sudah merupakan keajaiban. Ah, Yan Qiang menamparkan dirinya sendiri dan memarahi. Ini semua karena mulutku. Jika bukan karena mulutku murah, kita tidak akan berpikir untuk pergi ke hutan 10.000 binatang. Sekarang aku berinvestasi. Aku benar-benar orang bodoh. Dengan seseorang sepertiku yang bahkan tidak tahu kapan alam persatuan dapat dicapai. Aku benar-benar berpikir untuk pergi ke hutan 10.000 binatang. Yan Yu, mengapa memukuli dirimu sendiri? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kamu tidak bisa pergi. Kalau begitu sekarang kita benar-benar tidak akan pergi ke hutan 10.000 binatang. Omi menggelengkan. Aku tidak tahu. Itu alasan aku perlu berdiskusi dengan kalian. Jika begitu banyak orang memasuki hutan 10.000 binatang bersama-sama, aku yakin aku tidak akan bisa melindunginya tidak peduli seberapa kuat aku sendiri. Jika kita bertemu binatang buas yang bahkan aku tidak bisa menang, maka kita hanya akan memiliki konsekuensi pemusnahan. Semuanya. Bagaimana menurut kalian? Karena hutan 10.000 binatang bahkan tidak dapat diakses oleh tentara bayaran tingkat kita, maka jangan pergi ke sana, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Tapi kita semua di sini. Bagaimana dengan ini? Kita tidak ingin semua orang masuk dan memilih yang lemah. Setelah diskusi antara Omi dan yang lainnya, akhirnya diputuskan bahwa Omi, Yi Tianxing, Wanderlust, Yang Huan, Wei Sakura, dan Xiao Meng, 6 dari mereka akan memasuki hutan 10.000 binatang, sementara sisa akan bertahan di kerajaan Biru Chang. Dari 6 orang yang masuk, 3 pria dan 3 wanita. Hanya Wei Sakura dan Xiao Meng yang berada di alam bawaan. Dengan demikian, 6 orang masuk, dan baru kemudian Omi memiliki sedikit kepercayaan diri. Pagi berikutnya, 6 orang Omi membuka kapal terbang mereka dan terbang menuju pintu masuk hutan 10.000 binatang. Sisanya hanya bisa menghela nafas dan hidup tak berdaya di Kekaisaran Biru Chang. Segera, kapal terbang Omi tiba di tepi hutan 10.000 binatang. Saudara Omi, apakah kita akan membuka kapal terbang kita untuk masuk? Tidak ada sinyal satelit di dalam hutan 10.000 binatang buas. Jadi saya khawatir saya tidak dapat mengendalikannya dari jarak jauh bahkan jika saya mengemudi. Saya bahkan mungkin kehilangan navigasi saya. Dan jika saya bersembunyi di hutan, saya akan dipatahkan oleh binatang buas. Kalau begitu jangan masuk. Sembunyikan kapal terbang di tempat terdekat di mana tidak ada investasi binatang buas. Lalu masuki hutan 10.000 binatang dengan berjalan kaki. Xiao Meng mengemudikan kapal terbang ke pintu masuk hutan 10.000 binatang, tempat di mana tidak ada binatang buas yang terinfeksi, dan menyembunyikan kapal terbang di sana. Kemudian mereka berenam memasuki hutan 10.000 binatang dengan berjalan kaki. Saat Omi memasuki hutan 10.000 binatang, selalu ada perasaan buruk di dalam. Segera, kapal terbang Omi tiba di tepi hutan 10.000 binatang. Saudara Omi, apakah kita akan membuka kapal terbang kita untuk masuk? Tidak ada sinyal satelit di dalam hutan 10.000 binatang buas. Jadi saya khawatir saya tidak dapat mengendalikannya dari jarak jauh bahkan jika saya mengemudi.
Saya bahkan mungkin kehilangan navigasi saya. Dan jika saya bersembunyi di hutan, saya akan dipatahkan oleh binatang buas. Kalau begitu jangan masuk. Sembunyikan kapal terbang di tempat terdekat di mana tidak ada investasi binatang buas. Lalu masuki hutan 10.000 binatang dengan berjalan kaki. Xiao Meng mengemudikan kapal terbang ke pintu masuk hutan 10.000 binatang. Tempat di mana tidak ada binatang buas yang terinfeksi. Dan menyembunyikan kapal terbang di sana. Kemudian mereka berenam memasuki hutan 10.000 binatang dengan berjalan kaki. Saat Omi memasuki hutan 10.000 binatang, selalu ada perasaan buruk di dalam. Mengapa kelopak mataku berkibar? Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi? Kata Omi, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Kami berenam masuk, ditambah binatang api, masih dianggap memiliki sedikit pelestarian diri ada di dalam rangka. Dan selain itu, kita tidak akan masuk terlalu dalam. Kata Wanderlust. Omi terkukuh kepalanya. Saat ini, di kedalaman hutan 10.000 binatang, sebuah tim yang terdiri dari 18 orang sedang berjalan di hutan purba. Dalam tim yang terdiri dari 18 orang ini, yang paling kuat di antara mereka berada di tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan dia adalah pemimpin grup mercenari raja. Selain dia, ada 10 orang lain yang kuat di tingkat pertama dan kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. 11 dari tim mereka yang terdiri dari 18 orang adalah Unity Realm Great Perfection. Itu layak menjadi salah satu dari 10 kelompok tentara dengan bayaran tertinggi di dunia. Tapi tentu saja, 10 besar dalam setahun. Belum tentu sekarang. Pada saat ini, seekor binatang sepanjang 5 meter melompat keluar dari hutan terdekat dan membuka mulutnya yang berdarah. Engah, tanpa melihat. Kepala sekolah itu mengeluarkan pisau di tangannya. Dan binatang besar itu dipotong menjadi 2. Wow, pisau pemecah surga kapten telah meningkatkan kekuatannya lagi. Mengeluarkan pisau. Tidak peduli apa yang kamu lempar. Itu bisa memotongnya menjadi 2. Kepala resimen Broken Skyblade sudah bisa bertarung dengan 30 puncak terkuat dari Unity Realm. Itu terlalu kuat. Belum mencapai puncaknya. Dengan Broken Skyblade, Anda dapat bertarung dengan 30 puncak terkuat di dunia. Seorang pria di belakangnya berkata dengan penuh kekaguman. Kepala kelompok itu berkata tanpa rahang di wajahnya. Jia tua, jangan bicara omong kosong. Meskipun aku hanya satu alam dari 30 monster tua di puncak alam persatuan di dunia, aku bahkan tidak mengalahkan mereka seperti yang kamu katakan. Saya hanya mengatakan bahwa itu saya yakin bahwa itu saya dapat melawan pertarungan peringkat terakhir satu di antara 30 puncak itu. Dari 30 puncak, yang satu peringkat terakhir, bukankah itu tuan tua dari Villa Pedang terkenal? Ya, saya yakin saya bisa melawannya tetapi tidak yakin saya bisa memenangkannya. Saya akan menantangnya ketika saya keluar kali ini. Wah Kapten, jika Anda mengalahkannya, Anda akan menjadi sensasi dunia. Cek, ini adalah orang pertama yang mengalahkan pembangkit tenaga listrik puncak bahkan sebelum dia berada di puncak. Dia hanya terlemah dari 30 puncak. Selain itu, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kapten, Heaven Breaking Blade-mu sangat kuat. Ia hanya memiliki kekuatan untuk membuka langit dan bumi. Kamu pasti bisa mengalahkannya. Dan kemudian kamu akan terkenal di dunia dan menjadi orang pertama dalam sejarah. Ya, kepala sekolah. Sangat menarik untuk dipikirkan. Di dunia ini, tidak banyak orang yang dapat mencapai puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Dan begitu mereka melakukannya, kekuatan mereka begitu kuat sehingga benar-benar berbeda dari tingkat ketiga kesempurnaan alam persatuan. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang dapat mengalahkan puncak dengan tingkat ketiga kesempurnaan agung alam persatuan. Baiklah, berhenti membual. Bagaimana kalian tahu tidak ada sejarah? Pada saat ini, seorang pria berkata, benar, kepala misi. Berbicara tentang Villa Pedang terkenal. Ketika kami memasuki hutan 10.000 binatang, tidakkah kami mendengar tentang seorang pemuda bernama Omi, yang mengalahkan jenius khusus dari Villa Pedang terkenal, Words of Intent, dan saya juga mendengar bahwa dia mencapai jenius khusus pada usia 21 tahun. Dan dia juga dari mulai Yan Huang, kepala kapten. Dia dari tempat yang sama dengan Muah. Kepala sekolah, kamu sudah sangat luar biasa. Kamu terpaku lagi menjadi sensasi dunia. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu seorang pemuda dari tempat yang sama denganmu. Jenius seperti itu akan muncul. Kepala sekolah, apa pendapatmu tentang masalah ini ya? Pemimpin korps tentara bayaran raja hanya menampilkan sedikit. Kepala sekolah, jangan bersenandung. Ceritakan padaku.
Pada usia 21 tahun. Mencapai kejeniusan khusus. Orang seperti ini jelas bukan orang biasa di masa depan. Mungkin dia bisa mengendalikan kamu. Kepala sekolah. Semua orang memandang kepala kelompok tentara bayaran raja dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ingin tahu bagaimana kepala menyalurkan orang ini yang juga berasal dari Kekaisaran Yan Huang. Kepala Korps Tentara Bayaran Raja berkata dengan ekspresi kosong. Karena dia berasal dari tempat yang sama denganku. Jika kamu melihatnya, bunuh dia. Ah, kenapa? Sayang sekali untuk membunuh. Mungkin kamu bahkan bisa menjadi asisten tangan kananmu di masa depan. Seseorang yang mencapai tingkat jenius khusus pada usia 21 tahun akan dengan sukarela menjadi asistenku. Karena kita berasal dari tempat yang sama. Satu gunung tidak mengizinkan dua harimau. Di masa depan, ketika saya mengendalikan wilayah Yan Huang, saya pasti masih akan menghadapi orang ini. Jadi lebih baik memenggal kepalanya daripada melakukannya. Tentu saja, jika kita tidak bertemu dengannya, hitung dia beruntung. Jika kita melakukannya, itu adalah kemalangannya. Pada saat ini, Omi dan yang lainnya sudah memasuki hutan 10.000 binatang untuk waktu yang lama. Dan seperti yang diharapkan, ada terlalu banyak binatang buas yang kuat di hutan 10.000 binatang buas. Namun, Omi dan yang lainnya tidak lemah. Dan mereka telah membunuh beberapa binatang buas kuat yang mereka temui. Hanya saja, semakin dalam Omi pergi, semakin dia merasakan kegelisahan di dalam. Kegelisahan ini membuatnya merasa takut di dalam. Hari berlalu dengan cepat dan langit menjadi gelap. Omi dan yang lainnya menemukan sebuah gua di tempat dan membawa daging dari beberapa binatang buas yang telah mereka bunuh di siang hari untuk menyajikan dan makan. Aku akan berjaga malam ini. Kalian beristirahat dengan baik di dalam gua. Kata Omi, lebih baik kita semua bergiliran berjaga-jaga. Kata Yi Tianxing, tidak. Aku akan datang sendiri. Omi mengumumkan dia datang sendirian untuk berjaga malam. Karena Omi memiliki perasaan tidak nyaman di dalam. Jadi dia tidak bisa bersantai sama sekali. Larut malam. Xiao Meng, Yi Tianxing dan istrinya, Long Tianya, Wei Cherry, semuanya tidur di gua. Binatang buas yang ditemui Omi di siang hari-hari ini. Omi membiarkan mereka membunuh mereka terlebih dahulu. Jika mereka benar-benar tidak bisa membunuh mereka, pada saat 1000 emas, Omi akan membuat langkah lain. Jadi mereka mengeluarkan banyak kekuatan fisik. Pada saat yang sama, mereka juga mendapat latihan besar. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan potensi mereka dan akhirnya bela diri mereka akan maju dengan pesat. Tentu saja, ada bahaya dan peluang. Dan di tempat seperti hutan 10.000 binatang, yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya saat mereka berlatih. Omi duduk di pintu masuk gua, selalu waspada terhadap sekelilingnya. Dan Fire Demon berbaring di samping Omi, berjaga-jaga di dekatnya. Fire Demon berkata kepada Omi, "Saudara Chen, mengapa kamu tidak pergi tidur? Aku akan berjaga-jaga. Aku tidak lemah. Dan binatang buas di bawah penyelesaian alam persatuan bukanlah tandinganku. Tidak perlu. Lebih berhati-hati dalam segala hal. Selain itu, pada siang hari saya hanya menyerang pada saat-saat kritis untuk membiarkan mereka berlatih. Saya tidak mengeluarkan banyak energi. Baiklah kalau begitu. Aku akan membukakan mata sebentar." Tidak lama kemudian, binatang bumi iblis api mendengkur juga. Setelah aksi malam diam, Omi tidak merasakan sedikit pun kelelahan. Dan tidak ada yang terjadi dalam satu malam. Sama seperti ini, Omi dan yang lainnya berada di hutan 10.000 binatang buas. Dan dalam sekejap mata, mereka telah menghabiskan 30 hari, atau sebulan. Selama bulan ini, Xiao Meng paling menonjol, secara mengejutkan menerobos kebawaan kesempurnaan agung, dan mencapai puncak kesempurnaan agung bawaan. Hanya satu langkah lagi dari melangkah ke alam persatuan. Bakat seperti itu, Omi juga harus mengaguminya. Wei Sakura juga tidak buruk. Dia sudah menjadi kesempurnaan bawaan sebelumnya. Setelah bulan pelatihan ini, dia telah menembus ke tingkat kedua kesempurnaan bawaan. Awalnya dia lebih tinggi dari Xiao Meng. Dari dunia. Tapi sekarang dua alam lebih rendah dari Xiao Meng. Yi Tianxing dan Long Tianya, di sisi lain, telah menerobos ke tingkat kedua dari alam persatuan akhir. Dan kemajuan mereka hanya sedikit dibandingkan dengan Xiao Meng dan Wei Sakura. Karena itu adalah alam persatuan. Istri Yi Tianxing, Yang Huan, juga akhirnya menerobos ke tahap akhir alam persatuan. Semua orang telah mendapatkan banyak dari pelatihan bulan ini. Tetapi Omi adalah satu-satunya yang telah mengunci identitasnya. Ini karena
Omi sudah mengetahui 1 bulan yang lalu bahwa tidak ada perubahan dalam metode penghisap rohnya. Yang berarti bahwa dia telah menyedot energi spiritual dari banyak binatang buas, tanpa perubahan dalam hasilnya. Omi mulai mempercayai kata-kata Mu Qianji. Dan Mu Qianji menyarankannya untuk menghilangkan kekuatan ini sebelum hukum besar roh penghisap menjadi bumerang. Atau dia akan mati otak jika mulai menjadi bumerang serius. Oleh karena itu, Omi telah mengunci kerutan selama sebulan terakhir. Haruskah dia menghilangkan hukum besar yang menyedot Tuhan atau tidak? Awalnya, Omi berharap itu akan menyedot semua jalan. Tapi sayangnya, itu sangat cacat. Jika itu diterapkan, itu berarti bahwa itu Omi harus bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri untuk memetakan seni bela diri di masa depan. Omi membuat keputusan yang sulit. Setelah sebulan berlatih, terbukti bahwa Mu Qianji tidak berbohong kepadanya. Tahap akhir dari hukum Dewa Penghisap akan benar-benar menjadi bumerang. Dan semakin Anda terserap pada tahap awal, semakin buruk bumerangnya. Siapapun yang harus mengerti bahwa pemukulan itu seperti membangun rumah. Membangun 1 lantai sederhana. Membangun 10 lantai bahkan lebih sulit. 100 lantai. 1000 lantai. 10.000 lantai. Atau bahkan 100.000 lantai. Semakin lambat Anda mendapatkan, semakin hati-hati Anda harus dengan setiap langkah. Dan setiap kesalahan yang dibuat pada tahap awal dapat menyebabkan keruntuhan total pada tahap selanjutnya. Setelah keputusan yang sulit, Omi masih memilih untuk membubarkan hukum agung yang menyedot Tuhan. Karena, jalan Omi dalam hidup bukan hanya untuk membangun 100 lantai begitu tinggi. Omi akan membangun 1000 lantai. Atau bahkan 10.000 lantai. Jadi jangan sampai kehilangan banyak kerugian kecil. Minimal, tubuh Omi bergetar dan menyebarkan kekuatan hukum besar penghisap dewa. Sejak saat itu, dia tidak memiliki hukum besar yang menyedot Tuhan. Karena semua orang bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan berpegang teguh untuk menjadi kuat. Apakah Omi menjadi biasa-biasa saja tanpa hukum besar yang menyedot Tuhan? Karena semua orang bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan berpegang teguh untuk menjadi kuat. Apakah Omi menjadi biasa-biasa saja tanpa hukum besar yang menyedot Tuhan? View, ada baiknya disebarkan. Berkat Mu Qianji yang mengingatkanku. Jika aku terus seperti ini, aku pasti akan menderita serangan balik. Yang hasilnya, terlalu mengerikan. Kata Omi dalam hati. Mengaum, tepat pada saat ini. Raungan binatang buas keluar dari samping. Saudara Omi, ini buruk. Ada binatang buas. Xiao Meng berteriak. Omi segera terbang. Dan binatang seperti kura-kura, seperti mesin pemotong rumput, masuk dari tidak jauh. Wow sial. Binatang apa? Itu terlihat sangat menakutkan. Omi berkata, binatang ini seharusnya memiliki kekuatan alam persatuan atau lebih tinggi. Tidak ada dari kalian yang cocok. Serahkan padaku. Fire Demon berkata, Saudara Chen, izinkan aku mencoba. Setelah mengatakan itu, Fire Demonton menyemprotkan seteguk api ke atasnya. Namun, api menyembur ke cangkang kura-kura binatang itu tanpa perubahan sedikit pun. Dan cangkang kura-kuranya mampu memblokir api iblis api dengan sempurna. Saudara Chen, api saya bahkan tidak bisa bermimpi dengan binatang ini. Serahkan kepada Anda, kata iblis api. Binatang itu sudah menerkamnya. Dan saat menerkamnya, ia mengeluarkan banyak racun hijau dari mulut. Ya, ada racun yang parah. Omi berteriak. Tapi diam-diam, yang lain sudah mundur jauh. Racun hijau menyembur ke pohon. Dan dalam waktu setengah menit, pohon itu terkorosi dan roboh. Omi mengumpulkan kekuatan penuhnya. Omi hanya bisa menggunakan Hercules. Minimal, Omi meninju cangkang kura-kura yang memegang binatang itu dari tinggi ke rendah. Ledakan, seluruh binatang itu ditiup ke tanah oleh Omi. Tetapi kekuatannya besar. Hanya ditiup ke tanah, tidak melukainya. Sial, Omi merasa ngeri karena mampu menahan kekuatan Herculesnya. Omi telah menggunakan kekuatan ilahi Herculesnya sekali. Dan setengah dari kekuatan internalnya telah dikonsumsi. Omi hanya bisa menggunakan teknik pedang. Teknik pedang yang digunakan Omi adalah teknik pedang turun naga. Tentu saja, ini adalah teknik pedang turun naga yang telah ditingkatkan beberapa kali oleh Omi. Dan setelah keramahannya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu masih tidak bisa membahayakan binatang itu. Itu benar-benar binatang kecil dan kuat yang tidak bisa berdetak. Tetapi racun yang dia semprotkan hampir menyebabkan Omi dipukul beberapa kali. Jika Omi tidak menggunakan Ghost Will Dwelling Lightness-nya, dia akan terkorosi menjadi tulang. Kak Omi, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, lari, jangan buang energimu. Di kejauhan, Xiao Meng berteriak.
Omi berpikir sejenak. Memang tidak perlu mati ke tanah dengan binatang buas ini. Cangkang kura-kura binatang itu terlalu sulit untuk ditembus. Hanya masalah waktu. Omi mundur. Binatang itu ingin mengejar ketinggalan. Tapi sayangnya, pemeliharaannya tidak terkalahkan. Tetapi kecepatannya sulit. Jadi dia tidak bisa mengejar sama sekali. Dan kehilangan Omi dan yang lainnya dalam waktu singkat. Omi dan yang lainnya terus bergerak maju. Berlari ketika mereka bertemu dengan yang tidak bisa mereka kalahkan. Menjaga stamina mereka sehingga mereka tidak akan mati dalam pertempuran ketika mereka bertemu dengan binatang yang lebih kuat karena mereka tidak memiliki kekuatan internal. Jadi, dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Sampai saat ini, sudah 2 bulan sejak Omi dan yang lainnya memasuki hutan 10.000 binatang. Xiao Meng benar-benar menerobos ke tingkat kedua awal alam persatuan. Wei Sakura juga menerobos ke puncak kesempurnaan bawaan, setengah kaki ke alam persatuan. Wei Sakura sangat bersemangat memikirkan setengah kaki ke alam persatuan. Bawaan ke alam persatuan. Ini adalah rintangan besar. Bukan orang biasa yang tidak bisa melewati rintangan ini. Selain itu, Wei Sakura bahkan belum berusia 30 tahun. Bukankah ini berarti dia mungkin bisa menjadi super jenius berstandar internasional? Yi Tianxing, Long Tianya, Yang Huan. Mereka tidak membaik sama sekali di bulan belakang. Lagi pula, mereka berada di tahap akhir alam persatuan, dan sudah sangat sulit untuk ditingkatkan lebih jauh. Omi sama. Ranahnya tidak membaik sama sekali. Bukan karena bakat Omi menjadi lebih buruk, tapi karena Omi sangat tertekan bulan ini. Itu karena Omi menemukan bahwa kekuatan penghisap dewa yang telah dia sebarkan, secara mengejutkan, masih bertahan di tubuhnya. Dengan kata lain, kekuatan hukum besar penghisap dewa Omi tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, Omi selalu menekankan bahwa begitu kulit anjing ini dipakai, ia tidak bisa robek. Omi selalu harus khawatir tentang reaksi besar suatu hari nanti. Omi tidak banyak melihat sepanjang hari, memikirkan bagaimana cara merobek plester kulit anjing itu. Saudara Omi, aku khawatir kita akan mati. Tiba-tiba, suara Xiao Meng terdengar di telinga. Omi sibuk melihat ke atas, hanya untuk melihat ular piton besar melihat ke depan pada Omi dan yang lainnya. Ular piton besar ini telah mengembangkan baju besi berukuran. Dibudidayakan sejauh ini, saya khawatir piton ini memiliki setidaknya 1000 kehidupan tahun. Piton dewasa. Beraninya kamu memasuki wilayahku. Manusia terkutuk. Manusia yang rendah hati. Menatap ular piton itu menakutkan saat melihat Omi dan yang lainnya. Itu tetap seperti manusia. Itu adalah ular piton dengan IQ yang sangat tinggi. Dilihat dari momentum di tubuhnya, piton ini takut sudah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan. Tidak heran. Saya khawatir saya akan mati hari ini. Karena momentum yang dipancarkan oleh ular piton membuat Xiao Meng dan yang lainnya, termasuk Yi Tianxing, Lang Tianya, dan Yang Huan, tidak berani bergerak. Seolah-olah siapapun yang berani bergerak akan mati di detik berikutnya. Merasa berada di ambang kematian seperti pistol di kepala. Iblis api di samping Omi sibuk berkata, "Saudara ular, saya adalah Raja Bawah Tanah. Iblis api, kami baru saja lewat. Kami tidak tahu bahwa saudara ular ada di sini. Kami telah mengganggu Anda. Kami berharap saudara ular akan memaafkan kami." Piton itu mengamati iblis api dan dengan sangat sedih mengirimkan pesan mental. Raja Bawah Tanah. Ya, hahaha. Raja Bawah Tanah. Kenapa kamu masih anjing manusia yang rendah hati? Kamu bukan binatang bumi yang baik. Kamu adalah anjing manusia. Mengaung. Iblis api juga meraung marah. Benar-benar mengatakan bahwa itu adalah anjing manusia. Itu tidak mau kesepian dan mengikuti Omi untuk bersenang-senang. Apa? Masih ada kemarahan. Piton itu sangat menghina. Mengaum iblis api sangat marah sehingga putus asa. Dan seteguk api menyembur ke ular piton. Piton tidak menghindar sama sekali. Membiarkan api menyembur. Tubuhnya telah menumbuhkan baju besi bersisik. Dan saya khawatir kemampuan pemeliharaannya sama sekali tidak lebih lemah dari binatang seperti kura-kura yang pernah ditemui sebelumnya. Mencari kematian. Tiba-tiba, ular piton membuka mulut. Bayangan begitu cepat sehingga terbang keluar. Dan di detik berikutnya, bahkan Omi tidak tahu bagaimana melihatnya. Iblis api menjerit dan terlempar ribuan meter ke langit dalam sekejap mata. Sama sekali tidak menyadari apakah itu hidup atau mati. Piton yang begitu kuat. Omi menganggap dirinya tidak cocok. Piton ini. Saya khawatir itu sudah mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan.
Saya khawatir satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah 30 hantu tua manusia yang telah mencapai puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Fiu, Omi menghembuskan napas dalam-dalam. Awalnya mengharapkan iblis api dapat mengandalkan penerbangan dan membawa mereka pergi pada saat kritis. Tetapi sekarang ada iblis api yang dilemparkan ke langit. Tidak tahu apakah mereka mati atau hidup. Sama seperti Omi dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, bayangan melintas di kencan. Ledakan, detik berikutnya. Ular piton. Terbelah dua. Utuh, oleh pisau. Yang masih dipotong menjadi dua bagian. Dan pisau. Yang masih dipotong menjadi pohon. Adalah pisau dapur tebal. 5 kali lebih tebal dari yang digunakan untuk memotong tulang. Ah, Omi dan yang lainnya tercengang. Yang begitu kuat sehingga pisau terbang keluar dan pecah menjadi dua bagian. Ular piton ini hanya dikalahkan oleh 30 hantu tua puncak manusia. Mungkinkah salah satu dari 30 hantu tua yang telah melangkah ke puncak kesempurnaan agung alam persatuan juga datang ke hutan 10.000 binatang? Saudara Omi, ular piton sudah mati. Kita selamatkan. Itu manusia. Xiao Meng berteriak dengan penuh semangat. Orang-orang lainnya, semuanya tampaknya memiliki sedikit perasaan dirampok. Omi melihat ke belakang di belakangnya. Lebih dari keseluruhan orang muncul di hutan di belakangnya. Yang di garis depan adalah orang yang baru saja melemparkan pisau itu. Orang yang melemparkan pisau itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dan tidak ada yang bisa melihat melalui dirinya. Seolah-olah dia adalah orang tanpa hati yang di dalam hati. Di belakang orang ini, beberapa orang menyeringai. Yai, kepalanya sangat mengagumkan. Ular piton semacam ini. Kami sudah lama mendengarnya. Membunuh sejumlah penyelesaian alam persatuan manusia yang kuat. Di seluruh dunia manusia. Satu-satunya yang dapat mengalahkan ular piton ini adalah 30 hantu tua puncak itu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa hari ini, kami berlari ke dalamnya. Kepala menyembelihnya dengan satu tebasan. Cek-cek, kepalanya sangat mengagumkan. Saya melihat bahwa kepala benar-benar memiliki kekuatan untuk menguasai tua dari villa yang terkenal itu. Omi mengamati pria itu. Mendengarkan yang lain menemukan kepala kelompok. Dan kemudian melihat penampilannya. Dia benar-benar memiliki penampilan seseorang dari keluarga Yan Huang. Omi sepertinya sudah menduga bahwa dia pasti kepala korps tentara bayaran raja. Raja Kekaisaran Changlan sebelumnya mengatakan bahwa kepala korps tentara bayaran raja juga telah memasuki hutan 10.000 binatang. Omi memandang kepala kelompok itu. Sedikit rasa hati-hati muncul di dalam dirinya. Karena beberapa alasan, Omi tidak bisa merasa ramah darinya. Pada saat ini, kepala mata kelompok itu menatap Omi. Dan Omi merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Xiao Meng sibuk berkata, "Terima kasih, beberapa senior." Sekelompok orang di sisi lain tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka dari mayat ular piton ke Omi dan yang lainnya. Terutama pada 3 wanita cantik. Xiao Meng, Wei Sakura, dan Yang Huan. Wow, wanita cantik apa? Kita sudah berlarian di hutan purba selama 2 bulan dan kita akan kehilangan kendali ketika kita melihat babi betina. Tiba-tiba melihat 3 wanita cantik. Sungguh hadiah yang menakutkan. Seorang pria tersenyum hehehe. Semua orang di King's Mercenary Group adalah laki-laki. Tidak ada wanita. Xiao Meng dan Yang Huan, serta Wei Sakura, semuanya gugup. Omi dengan sibuk berkata, "Beberapa senior. Mereka semua adalah teman saya. Mengapa repot-repot? Mungkin juga membiarkan kami pergi hari ini. Saya pasti akan mengingat kebaikan Anda hari ini." Hahaha. Berapa umurmu? Seorang pria dengan janggut panjang berkata. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Kepala lawan. Di sisi lain, tidak mengucapkan kata pun. Jika kepala sekolah pihak lain adalah orang yang baik, dia seharusnya tidak membiarkan anggotanya melakukan hal seperti itu. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya tetap suram, seolah-olah dia telah dilahirkan dengan wajah seperti itu sepanjang hidupnya. Omi juga dipenuhi dengan ketegangan di dalam. Ada 18 orang di sisi lain. 11 dari mereka adalah kesempurnaan alam persatuan. Dan kepala kelompok itu bahkan lebih tak terduga. Dari kata-kata anggota lain, itu hampir seolah-olah dia bisa melawan penguasa tua dari villa pedang terkenal. Omi hanya berada di tingkat kedua kesempurnaan alam persatuan. Dan tidak peduli apa, dia tidak bisa cocok untuk kepala rumah itu. Bahkan jika Omi menampilkan penyembunyian darah kehidupan. Tembus pandang darah kehidupan Omi hanya pada tingkat kekuatan yang sama dengan bintang Goma. Dan Goma Star sama sekali tidak cocok untuk kepala sekolah ini. Yang merupakan sosok yang dapat bersaing dengan tuan tua dari villa pedang terkenal.
Omi merasa bahwa ini adalah krisis terbesar dalam hidupnya. Omi berkata, saya melihat bahwa kepala sekolah ini juga merupakan wajah Kekaisaran Yan Huang. Di sini, kebanyakan dari kita adalah orang-orang Kekaisaran Yan Huang. Saya masih berharap kepala sekolah ini akomodatif dan memberi kita jalan keluar. Nada suara Omi sudah cukup rendah. Dan menghadapi keberadaan yang tak tertandingi, Omi juga benar-benar menurunkan pendiriannya. Kepala dari sisi lain itu masih tidak mengatakan apa-apa. Matanya menatap Omi. Seorang pria di sekelilingnya sibuk berkata, Kapten, ini mereka adalah kampung halamanmu. Bagaimana menghadapi 18 dari kita bersaudara. Kita telah berlarian di sini selama 2 bulan. Kita tidak bisa mengendalikannya ketika kita melihat babi betina. Sisi lain memiliki 3 keindahan. Bagaimana kalau kamu menyimpan 1, 2 terdekat untuk dimainkan teman-teman kita? Semua orang di sisi lain melihat kepala kelompok itu. Di pihak Omi, semua orang juga melihat kepala kelompok itu juga. Seolah-olah, semuanya tergantung pada kepala kata-kata kelompok itu. Setelah 1 menit, kapten itu akhirnya angkat bicara. Dia bertanya, apakah kamu Omi? Jantung Omi berdebar kencang. Dan Omi memiliki intuisi di dalam dirinya. Misalnya, jika buah itu memberitahu dia bahwa dia adalah Omi, saya khawatir tidak ada yang baik yang akan datang darinya. Orang-orang di belakang Omi, Wanderlust dan yang lainnya, namun, tidak memiliki intuisi ini. Mereka berpikir bahwa jika mereka mendengar tentang Omi, mereka mungkin bisa berteman dengan mereka sebagai Raja Kekaisaran Biru Pucat. Oleh karena itu, Wanderlust hendak menjawab Omi ketika Omi membentak dan berkata, siapa Omi? Saya tidak mengetahuinya. Wanderlust tertegun. Omi benar-benar menyangkal dirinya sendiri. Kenapa begitu? Reputasi Omi seharusnya membuat banyak orang memberikan wajah. Tetapi ketika mereka melihat Omi menyangkalnya, mereka tidak bersuara. Kepala dari sisi lain itu, masih dengan wajah cekung, menatap Omi selama 1 menit sebelum berkata, kalian berenam. Para pria bisa pergi. Para wanita, tinggal. Ledakan. Ketika Omi dan yang lainnya mendengar kata-katanya, bagian dalam mereka meledak. Ya, hahaha. Sekelompok orang di sisi lain tertawa bahak. Kak Omi, apa yang harus kita lakukan? Xiao Meng cemas. Dia masih seorang wanita berbunga kuning. Baru berusia 17 tahun. Sementara Wei Sakura juga berusia 21 tahun. Juga seorang wanita berbunga kuning. Sedangkan Yang Huan, meskipun dia berusia 40 atau 50 tahun, dia masih muda dalam penampilan dan merupakan istri Yi Tianxing. Omi berkata, senior, bisakah kamu sedikit lebih akomodatif dan memberi jalan keluar? Omi hampir berdoa. Kapten lainnya masih berkata tanpa ekspresi apapun. Melihat bahwa Anda juga dari Kekaisaran Yan Huang dan memohon kepada saya akan membiarkan Anda bertiga pergi. Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan pergi ke neraka. Omi tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia memohon, pihak lain tidak akan bisa mengendurkan nada mereka. Setelah berjalan di hutan purba selama 2 bulan, sulit untuk melihat seorang wanita. Dan seorang wanita cantik pada saat itu. Saya khawatir sebagian besar orang di dunia tidak dapat melakukan apapun untuk membiarkan seorang wanita cantik hanya saja. Kemarahan di mata Omi telah terbakar. Dan meskipun Omi rentan, Omi tidak akan pernah membiarkan wanita di belakangnya diintimidasi. Bahkan jika Omi meninggal. Omi siap menggunakan Life Blood Hidden. Membunuh sebanyak yang dia bisa. Dan tidak ada waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan tanpa cacing kaisar setelah Meridian hancur lagi. Kapten, mereka sepertinya belum akan pergi. Jadi mari kita bunuh diri. Orang-orang dengan kesadaran diri seperti itu tidak pantas hidup di dunia. Salah satu orang kuat kesempurnaan agung alam persatuan mengatakan. Orang kuat kesempurnaan agung alam persatuan ini diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun. Omi melihat bahwa tidak ada jalan kembali. Jadi dia berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan mereka diganggu olehmu. Hahaha, sekelompok orang lainnya tertawa jelek. Yi Tianxing juga mengamuk. Kalian sekelompok. Aku tidak akan membiarkan istriku dihina bahkan jika aku harus bertarung sampai mati. Yi Tianxing sangat marah. Dia tidak memiliki fungsi seksual selama 20 tahun sebelumnya. Dan telah menyebabkan istrinya menderita. Tetapi sekarang dia masih tidak mudah disembuhkan oleh Omi. Dan belum memberikan kebahagiaan dengan benar, tetapi dia harus menghadapi penghinaan orang-orang ini. Menatap kepala partai yang lain dengan dingin dan berkata, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Jangan. Detik berikutnya, bayangan melintas.
Dan seperti sebelumnya, pisau dapur tebal membelah tubuh Yi Tianxing menjadi dua. Tidak, Yang Huan berteriak. Terlalu cepat. Omi hanya punya waktu untuk mengucapkan kata tidak. Yi Tianxing sudah dalam dua bagian. Oh, Yang Huan berteriak. Melihat dua bagian tubuhnya. Tidak dapat menahannya bahkan jika dia mau. Lang Tianya, Wei Sakura, Xiao Meng. Mereka juga konyol. Terlalu cepat. Mereka tidak menyangka bahwa itu hanya sekejap mata. Dengan kakak Yi Tianxing, mereka sudah dipisahkan oleh Yin dan Yang. Kakak Tianxing, Omi berlutut. Omi juga tidak menyangka akan memasuki hutan 10.000 binatang dan benar-benar kehilangan seorang saudara laki-laki. Dan mati dengan sangat sedih. Hahaha. Lihat, inilah yang terjadi ketika kamu tidak tahu apa yang baik kamu. Kamu sekelompok orang. Mengetahui bahwa kamu tidak bisa menolak tetapi masih menolak. Ini menunjukkan bahwa kamu sendiri tidak menganggap hidupmu sendiri serius. Jadi kematian adalah hasil terbaik kamu, seorang pria di sisi lain berkata. Dan kepala di sisi lain itu, tangan tersedot dengan keras. Dan pisau dapur tebal di sana tiba-tiba tersedot ke tangan. Dan pisau dapur yang serupa. Dia membawa 3 lagi pada orangnya. 2 di setiap sisi pinggangnya dengan sarung kulit sapi dimasukkan. Hati Omi berdarah saat dia melihat mayat Yi Tianxing. Ini adalah saudaranya. Tetapi dia meninggal dengan kematian yang mengerikan di sini hari ini. Pada saat ini, telinga Omi mendengar suara Yang Huan. Kamu harus hidup dan membalas kematian kita. Saudari Yang Huan. Jangan, Xiao Meng berteriak. Omi segera melompat ke atas juga. Tapi, sudah terlambat. Yang Huan menusukkan pisau ke sekelilingnya. Setengah darinya telah meninggalkan tubuhnya. Yang Huan. Bunuh diri. Suaminya sudah mati. Dia tidak ingin hidup. Dan, dia juga tidak ingin dicemarkan oleh sekelompok orang itu. Tubuh Omi bergetar saat dia melihat mayat Yang Huan. Sekelompok orang di sisi lain melihat kematian Yang Huan dan kecewa. 3 wanita. Berubah menjadi 2. Sayang sekali. Ada 2 yang tersisa. Kita tidak boleh membiarkan mereka mati. Pada saat itu, 2 pria lain dari sisi lain, yang berada di penyelesaian alam persatuan, bergegas menuju Xiao Meng dan Wei Sakura masing-masing. Berusaha mengendalikan mereka. Jangan sampai mereka bunuh diri lagi. Ah, Omi berteriak. Mata Omi merah darah. Dan dalam sekejap, Omi nekat menggunakan Life Blood Hidden lagi. Omi yang menggunakan Life Blood Hidden sudah berada di level bintang Goma. Dan meskipun dia masih belum berada pada level yang sama dengan kepala lawan, 2 yang bergegas untuk menangkap kesempurnaan agung alam persatuan Xiao Meng dan Wei Sakura sudah lebih dari cukup. Puff, puff, hanya dalam beberapa sepersekian detik. Kedua perfeksionis agung alam persatuan di sisi lain mandek dan segera kehilangan sifat hidup mereka. Sementara Omi, yang menampilkan Life Blood Hidden, berjuang untuk sedikit energi terakhirnya untuk membunuh kepala pihak lain. Kepala pihak lain sepertinya merasakan sedikit ancaman, atau ancaman besar, dan wajahnya berubah. Dan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan mengeluarkan 2 pisau dapur dari pinggangnya di kedua sisi. Dengan cepat. Wow, kedua pisau dapur itu keluar bersama. Menggandakan kekuatan mereka dibandingkan dengan hanya 1. Yang merupakan indikasi yang jelas tentang ketakutan mereka akan ledakan tiba-tiba Omi. Ledakan, Omi telah berubah menjadi sosok bayangan berdarah. Dan tiba-tiba meledak dengan 2 pisau dapur itu. Yang memutar dan terdistorsi sekaligus. Jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk keras. Omi benar-benar tidak bisa melukai kepala misi ini. Meskipun dia telah melemparkan Life Blood Hidden, dia hanya bisa menggambar bahkan dengan 2 pisau dapurnya. Kekuatan kepala ini terlalu kuat. Tidak. Keterampilan goloknya terlalu kuat. Terlalu kuat. Omi yang jatuh ke tanah. Meridiannya hancur dan urat laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Sudah sulit untuk menggerakkan jari. Kapten di sisi lain itu memandang Omi dengan sedikit ketakutan. Karena dia menemukan bahwa tidak hanya kekuatan Omi yang tiba-tiba meroket, tetapi dia juga bertarung melawan 2 helikopternya serempak. Dan pada akhirnya, dia masih hidup. Dan pada saat ini, sekelompok orang dari sisi lain memiliki berteriak. Ledakan. Yujin. Orang-orang di sisi lain, yang baru saja naik untuk meraih alam persatuan Mo dan Wei Sakura, kemudian memperhatikan bahwa tubuh mereka telah jatuh dan mati. Kepala. Abom dan Yujin sudah mati. Kepala dari sisi lain, segera melihat kedua bersaudara yang tubuhnya telah jatuh. Dan benar saja, Abom dan Yujin, keduanya mati, tetapi tubuh mereka masih utuh. Semua orang di sisi lain terkejut, dan kepala pihak lain sama-sama terkejut, karena sisi yang benar-benar kuat,
Sisi yang telah menghancurkan Omi dan 6 orang lainnya terlepas dari jumlah atau kekuatan mereka. 2 saudara telah meninggal. Kepala pihak lain segera menatap Omi dengan marah dan berkata, kamu pasti Omi. Kapten, saudara-saudara kita Ahbang dan Eugene sudah mati. Bunuh mereka semua. Seorang pria berjanggut di sisi lain meraung sedih. Mereka telah kehilangan 2 saudara laki-laki. Dan tiba-tiba sekelompok orang dipenuhi dengan patos. Dan mata pemimpin lainnya dingin. Omi sudah tidak berdaya. Meridiannya hancur. Dan meskipun mereka tidak benar-benar hancur seperti ketika dia pertama kali melemparkan Life Blood Hidden, dia tidak bisa menggerakkan jari-jarinya lagi. Jangan. Xiao Meng segera berlari ke tubuh Omi. Wei Sakura dan Wanderlust juga menjaga di kedua sisi Omi. Meskipun mereka tahu bahwa itu benar-benar belalang. Tepat ketika mereka hampir putus asa. Tiba-tiba, bayangan cepat bergegas masuk dari hutan. Saudara Chen, cepat pergi. Ini iblis api. Setan api belum mati. Setan api yang tiba-tiba bergegas keluar dari hutan tidak dibunuh oleh ular piton. Tetapi juga menderita luka dalam yang sangat serius. Dan iblis api sekarang bergegas keluar terlepas dari segalanya. Ekor Fire Demon menggulung dan menyapu Omi dan 4 lainnya ke punggungnya. Ambil itu. Orang di sisi lain berteriak. Kapten. Mereka mencoba melarikan diri. Singa macam apa itu? Orang di sisi lain berteriak. Kapten. Mereka mencoba melarikan diri. Singa macam apa itu? Tatapan kepala pihak lain itu dipenuhi dengan penghinaan. Dia sepertinya tidak berpikir bahwa ini adalah binatang bumi terbang. Iblis api membawa 4 orang Omi dan dengan cepat bergegas ke langit. Tetapi sayangnya, itu sudah terluka parah. Dan dengan 4 orang di punggungnya, itu tidak secepat yang diperkirakan. Bas, tepat pada saat ini, ada pisau Qi yang menarik dari belakang. Bilah Qi sedang kedinginan. Mereka tidak berdaya saat mereka melihat pisau terbang. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Iblis api pasti akan terbelah 2 oleh pisau ini. Dan bahkan semua orang di punggung iblis api akan terbelah 2. Bagaimanapun juga, Omi dan yang lainnya pasti akan mati. Oleh karena itu, pada saat ini, salah satu dari mereka pasti harus keluar dan menggunakan daging mereka sendiri untuk memblokir pisau itu. Tepat pada saat 1000 momen emas ini, Wei Sakura, yang duduk di ujungnya, dengan ganas pergi menemui pisau terbang itu. Jangan, suara terakhir Wei Sakura terdengar di telinga Omi dan yang lainnya. Selamat tinggal, saudara-saudari. Dan Omi, sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Begitu suara Wei Sakura tertinggal, pedang fana itu membelahnya menjadi 2. Itu karena Wei Sakura menggunakan dagingnya sendiri untuk memblokir pisau itu. Jadi iblis api, serta yang lain di punggung iblis api, dapat melarikan diri. Dan pada detik berikutnya telah bergegas ke tengah langit. Kelompok di tanah tidak peduli seberapa kuat mereka. Tidak mungkin mereka bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika orang itu mengirim pisau lain, mereka hanya kehilangan kesempatan. Dengan cepat terbang di belakang iblis api, Omi mendesis. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.